والاستفادة والنفع والانتفاع الأرواح والدين وديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه سابقا لاحقا نتغشاهم برحم المغفرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Malam ini adalah malam tahun baru Islam. Dalam menyambut tahun baru Islam tentunya ada evaluasi dan ada program. Evaluasi kita mengkoreksi apa yang telah kita lakukan daripada amal kebaikan di tahun yang lalu untuk kita lebih sempurnakan di tahun yang akan datang. Apa yang kita lakukan daripada yang tidak baik di tahun yang lalu, kita mohon ampun dan kita mau berubah, insya Allah di tahun yang akan datang menjadi baik. Di sini para salafus soleh mengatur kepada kita untuk membaca doa pada tahun baru Islam. Akhir tahun baru Islam kita baca doa dan awal tahun baru Islam juga kita baca doa. Karena itu kita baca akhir tahun dulu. Tadi sudah kita baca di rumah, di sini katanya belum baca. Kita baca di sini akhir tahun, doa akhir tahun kita baca dan juga doa awal tahun kita baca. Doa akhir tahun saya artikan dulu supaya ketika kita baca doa dengan khusyuk. Allahumma ma'amiltu min amalin, ya Allah apa yang telah aku kerjakan daripada perbuatan yang tidak baik fi sanatil madhiyah di tahun yang lalu, walam tardahu dan kamu tidak meridhoi itu perbuatan, wa nasituhu aku sudah melupakan itu perbuatan, walam tansahu dan engkau tidak melupakan itu perbuatan, wa halumta anni dan engkau masih bersikap lembut kepadaku, ma'agudratika ala ugubati padahal engkau maha bisa menyiksa aku karena perbuatanku tadi itu ya Allah, wa da'autani ila taubah dan engkau masih tetap memerintahkan aku, mengajak aku untuk bertobat kepadamu, ba'da jara'ati alaik padahal setelah aku berani melanggar ajaranmu. Allahumma inni astaghfiruka minhu, ya Allah aku memohon ampun kepadamu dari itu perbuatan ya Allah, faghfirli maka ampunilah bagiku. Allahumma ma'amiltu min amalin tardahu, ya Allah apa yang telah aku perbuat daripada amalan yang engkau meridhoinya, wa wa'adtani alaihi thawab dan engkau telah menjanjikan atas perbuatan yang engkau ridhoi tadi itu memberikan pahala kepadaku, wal ghufran dan ampunan, fataqabbalhu minni ya Allah terimalah itu amalan yang bisa menghasilkan pahala dan ampunan dariku. Wala taqta' raja'i minka jangan engkau putus ya Allah harapanku darimu, ya Karim wahai yang maha dermawan, ya Arhamar Rahimin wahai yang maha rahmat. Doa ini akan membuat setan semakin gregetan pada orang yang bacanya. Kenapa setahun setan tadi itu udah menggoda, merayu, ternyata di akhir tahun dia mohon supaya dosanya selama setahun tadi itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengampuni dosa. Allah Maha menerima tobat hambanya. Karena itu kita baca ini 3 kali dengan harapan mudah-mudahan amal perbuatan kita diterima oleh Allah yang baik dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tuntun kemudian diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
وسلم اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة بعد جراءتي عليك اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ما عملت من عمل في السنة الماضية ولم ترضه ونسيته ولم تنسه وحلمت عني مع قدرتك على عقوبتي ودعوتني إلى التوبة
بعد جراءتي عليك اللهم إني أستغفرك منه فاغفر لي اللهم وما عملت من عمل ترضاه ووعدتني عليه الثواب والغفران فتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه wasallam. Semoga Allah terima semua doa kita. Kemudian kita baca doa awal tahun. Di awal tahun juga kita dituntun untuk membaca doa. Arti doanya Allahumma antal abadiyu al-qadimul awal. Ya Allah, engkau adalah abadi, terus menerus yang tidak berakhir. Engkau adalah yang maha awal, yang tidak ada permulaannya. Wa ala fadlikal azim wa karimi judikal amim al-muawwal. Dan terhadap kemurahanmu yang agung, terhadap kedermawananmu yang sangat merata, semua dikembalikan ya Allah. Wa hadha amun jadid. Dan ini adalah tahun baru. God Akbal benar-benar telah datang kepada kami. As'alukal ismah. Aku mohon ya Allah kepadamu penjagaan. Fihi, di dalam tahun yang baru ini. Minasyaitani wa awliyaih. Penjagaan daripada pengaruh setan dan yang membantu setan. Wal'auna ala hadi nafsil ammarah. Dan aku memohon ya Allah kepadamu bantuan atas nafsu yang selalu mengajak perbuatan jahat, al-ammara bisu, wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa. Dan aku memohon ya Allah untuk selalu engkau sibukkan dengan apa yang bisa mendekatkan diriku kepadamu semata. Ya dzal jalal wal ikram, wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Memohon kepada Allah untuk supaya dilindungi di tahun yang berikutnya ini daripada pengaruh setan yang sudah kita ikuti ajakan-ajakannya. Juga memohon pertolongan untuk tidak kita ini dikuasai oleh hawa nafsu kita yang selalu mengajak kita berbuat jahat, berbuat kesalahan. Karena itu siapa orang yang membaca doa ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada pengaruh setan. Insyaallah dia tidak akan menjadi orang yang mengikuti ajakan-ajakan setan kembali dan juga aman daripada pengaruh hawa nafsunya. Kita memohon kepada Allah dan Allah telah menjanjikan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku Allah mengijabahi doanya kamu, menerima doa kamu. Karena itu kita baca dengan khusyuk doa ini. Semoga insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam lindungan Allah daripada pengaruh setan dan hawa nafsu, dan Allah beri kekuatan bisa meningkatkan ibadah kepadanya. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi
وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم جودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أنت الأبدي القديم الأول وعلى فضلك العظيم وكريم
بجودك العميم المعول وهذا عام جديد قد أقبل أسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya adalah diberikan panjang umur. Dan umur ini adalah modal bagi manusia untuk meraih pahala besar dari sisi Allah. Umur ini adalah ra'sumal, modal untuk bisa kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah. Karena itu manusia yang paling beruntung kalau panjang umur tapi diisi dengan taat kepada Allah. Inna sa'adata kulla sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling utama adalah diberikan panjang umur tapi dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mafhumnya, kerugian yang paling besar adalah kalau panjang umur dalam maksiat dan lupa kepada Allah. Kenapa? Semakin panjang umurnya, semakin dia tadi itu banyak dosanya dan akhirnya semakin mendapatkan murka dan marah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bagi orang yang dikaruniakan kepadanya dia tadi itu umur baru seperti kita saat ini, maka kita harus bisa mengkoreksi. Udah berapa banyak saudara kita yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini, dan mereka tidak kembali sampai hari kebangkitan untuk diadili oleh Allah dan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Karena itu, bagi kita yang diberi kesempatan oleh Allah untuk merubah, yang tidak sholat, jangan diteruskan tidak sholat, tapi jadilah orang yang perhatian dengan sholat. Yang maksiat, jangan diteruskan untuk tetap bermaksiat, tapi jadilah orang yang bertobat kepada Allah. Yang malas, jangan terus bermalas-malasan, karena umur kamu sudah banyak berkurang, kesempatan hidup semakin sempit, dan kematian semakin dekat. Maka bergiatlah untuk ibadah sebagai sangu kamu, bekal kamu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita ingat. Itu yang harus kita camkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu menjadikan kita dari tidak ada. Sehelai rambut pun kita nggak ada. Secuil kuku pun kita tidak ada dulu, saudara. Diciptakan oleh Allah dengan sempurna. Dilengkapi dengan seluruh organ tubuh yang sempurna, dikasih sehat walafiat, umur panjang. Untuk apa hidup ini? Setelah hidup dimatikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bukan hanya proses kehidupan, tapi itu Allah telah membuat
akhir kehidupan, sampai sekarang kita di tengah-tengah kehidupan dunia yang sebentar lagi akan berakhir dengan kematian, masuk dalam kehidupan barzakh, dan nanti berakhir kehidupan barzakh akan berganti dengan kebangkitan, yaitu di kehidupan terakhir antara surga dan neraka. Untuk apa Allah ciptakan kita hidup di atas dunia ini dan dilengkapi dengan organ tubuh sehat walafiat, ada yang jadikan kaya raya, ada yang jadikan pejabat, ada yang jadikan tubuhnya kuat. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk Allah menguji ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik amalnya. Siapa yang terbaik amalnya di antara kalangan miskin? Siapa yang paling bagus amalnya? Yang paling sabar, yang paling ridho, yang paling dia mempertahankan, gak sampai dia tadi itu keburu-buru untuk mendapatkan rizki sehingga yang haram pun diambil. Di antara yang kaya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang terbaik di antara yang kaya? Yang paling rahmat terhadap fuqara wal masakin, yang paling perhatian terhadap anak-anak yatim, yang paling membantu dalam dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, di antara pejabat, untuk Allah subhanahu wa ta'ala uji siapa yang terbaik, yang paling adil, yang paling dia tadi itu memperhatikan kesejahteraan masyarakat, yang paling manfaat kepada rakyatnya, yang paling mengarahkan rakyatnya untuk berakhlakul karimah. Di antara ulama, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang paling manfaat ilmunya, yang paling menjalankan ilmunya, yang paling semangat dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kehidupan ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk Allah uji siapa yang terbaik amalnya. Tentunya amal tidak akan disebut baik, saudara, kecuali didasari ikhlas karena Allah. Bukan bangun masjid, bagus masjidnya, tapi ingin dipuji, nih lo si pembangun masjid tadi itu. Atau karena ingin didukung, bagi-bagi duit, tapi ingin cari dukungan. Bukan ahsanu amala, yang paling ikhlas dalam amalnya. Itu adalah yang paling baik amalnya. Dan amal yang paling baik, yang paling cocok dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena beliau adalah kiblat kita untuk kita ikuti tindak tanduknya, akhlaknya, perbuatannya, ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hadirin sekalian rahmatillah Allah, di dalam memasuki tahun yang baru kita koreksi. Selama setahun 360 hari yang sudah kita lalui, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan? Jangan-jangan sudah kita isi dengan lupa tahun kita. Jangan-jangan sudah kita isi dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini akan menyesal sekalipun masuk surga, saudara. Sekalipun masuk surga, akan menyesal. Kenapa? Teman-temannya yang sebaya, yang dia mengisi waktu-waktunya untuk dzikir, yang dia mengisi waktu-waktunya untuk ibadah, diangkat derajatnya di surga. Tapi dia di bawahnya. Sampai dikatakan oleh Nabi, la yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat lam yadhkurillaha ta'ala fiha. Yang ada di surga itu enggak ada ceritanya orang menyesal masuk surga. Ada ceritanya orang masuk surga menyesal. Tapi ada, kata Nabi, yang menyesal masuk surga. Masuk surga masih menyesal. Kenapa? Karena dia punya waktu yang kosong di dunia, bukan digunakan untuk berzikir, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia kehilangan keberuntungan yang besar ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seharusnya dia naik tingkatan, naik pangkatnya, dia ambles di bawah. Saya mau tanya, kira-kira rumah kamu gubuk dengan rumah kamu istana. Di dunia aja pingin yang ada di gubuk, seandainya aku tinggal di rumah itu. Wakif kalau di surga Allah, bagaimana di surga Allah? Memang kamu dalam kenikmatan ada di surga, tapi karena melihat ada yang lebih nikmat, pasti hati kamu pingin ada di sana. Tapi itulah derajat kamu, karena sudah kamu diberi kesempatan umur,
tidak kamu gunakan untuk banyak zikir, justru kamu gunakan untuk rekreasi, justru kamu gunakan untuk melihat binatang-binatang di taman safari. Kalau kamu gunakan untuk membaca Al-Quran, berapa surat yang sudah kamu hatamkan, yang sudah kamu baca? Kalau kamu gunakan untuk membaca La ilaha illallah, berapa ribu kali? Tapi waktu tadi itu tidak dihargai, hanya sekedar untuk kenikmatan dunia, Anda harus kehilangan kenikmatan abadi ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia diberikan panjang umur, hendaknya dia tadi itu juga merasa dirinya semakin tua. Tambahnya umur itu, Pak, berlalunya umur itu berarti berlalunya waktu kita di dunia. Artinya kesempatan hidup semakin sempit, kematian semakin dekat. Orang yang sudah dekat mati itu seharusnya fokus dalam amal ibadah, bukan terus mengumbar nafsu, bukan terus menjadi orang budak setan. Tapi dia harus sadar, ya Allah, sebentar lagi aku mati. Jangan-jangan mati bentar lagi merenggut aku. Ada di mana ya aku mati? Kapan aku mati? Kalau sekarang kita di masjid lagi menghadiri majelis ilmu mati, maka mati kita dalam tempat yang baik, dalam keadaan yang baik. Kalau kita nanti sholat kemudian mati, maka mati di tempat yang baik, dalam keadaan yang baik. Kalau kita lagi qiyamul lail nanti malam mati, maka mati dalam waktu yang baik, dalam keadaan yang baik. Tapi ketika kamu bermaksiat mati, maka kamu mati tidak dalam keadaan baik, dan itu tanda su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu jangan main-main. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku Allah sudah berikan kamu umur yang sudah cukup untuk menjadi orang itu sadar? Ada ulama menyatakan umur yang cukup untuk sadar itu umur balik. Ada lagi yang menyatakan 18 tahun. Ada lagi yang menyatakan 40 tahun. Ada yang lagi menyatakan 60 tahun. Alhasil, sudah cukuplah Allah berikan kita ini umur untuk sadar. Tapi kadang-kadang masih tetap aja lupa. Waja'akumun nadhir. Udah dikasih umur yang cukup, udah datang peringatannya. Rambutnya udah putih. Rambutnya udah jadi mayit. Macam-macam rasa sakit udah dirasakan. Yang encoknya, yang asam uratnya, yang dada kadang-kadang seseknya. Waja'akumun nadhir. Kalau dulu tulisan kecil-kecil kelihatan, sekarang yang gede pun harus pakai kacamata. Waja'akumun nadhir, udah datang peringatannya. Matanya sudah setengah mayit, udah separuh ngelihatnya. Waja'akumun nadhir. Logi itu tuh masih kita dapatkan. Yang asalnya dulunya jadi pemuda, sudah dipanggil bapak, udah kadang-kadang dipanggil kakek, masih layangan. Tidakkah kamu sudah diberi oleh Allah umur yang cukup untuk sadar? Dikasih peringatan lagi. Masih mikir sekak. Masih main catur. Masih main kartu. Waja'akumun nadhir. Tidakkah Allah sudah berikan umur yang cukup bagi kamu untuk sadar, wahai manusia? Dan Allah kasih peringatan. Berhenti. Tasbih, istighfar. Kembali kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu mudah-mudahan Allah beri kesadaran kepada kita. Allah buka segala yang menutup hati kita. Allah jadikan kita orang yang terlindungi daripada pengaruh setan, pengaruh hawa nafsu. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Bagi yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan segera, panjang umur, sehat walafiat, zahir batin. Bagi yang hamil, mudah-mudahan melahirkan dengan selamat dan anaknya jadikan anak yang saleh. Bagi yang punya hajat, Allah sampaikan semua hajatnya. Al-Fatihah.